Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Tak lupa kepada keluarga, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Taklim, kepada yang terhormat teman-teman PPL kelompok 17 UIN Wali Songo Semarang, dan kepada yang terhormat ibu-ibu pengajian yang insya Allah akan masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Pripun kabare Bu? Nggih, saya nggih walaupun onten sing jawabi. Nggih kabare ngene iki, Mbak. Tanggal tua Mbak, gak duwe duit. Nggih onten sing jawabi malih. Nggih kabare nggih ngene iki Mbak, anake loro Mbak ning omah ditinggal pengajian. Nggih onten malih sing jawabi, nggih kabare ngene iki Mbak, awake dong greges, tenggorokane loro, panas dingin tapi yo tetep mangkat pengajian. Nggih, mau seperti apapun keadaannya, jawab mawon nggih Bu. Saya mawon. Lah kenapa Mbak? Lah kok jawab ngono wong awake gak penak kok jawab saya mawon. Kenapa seperti itu Bu? Karena apapun yang keluar dari mulut seorang muslim itu akan menjadi suatu doa. Maka dari itu Bu, apapun yang terjadi pada diri kita harus jawab saya mawon. Lah Gusti Allah mangke lho niki kok hambaku dikai cobaan kok malah jawabnya saya mawon. Sing maune Gusti Allah kasih sakit, tak cabute wis sakite gen sehat, soalnya hambaku kok iki kok bersyukur sekali tak kasih sakit. Nggih. Misale ibuke sing mau jawab saya mawon, sampai di rumah anake malah sembuh sawangsule wangsul saking pengajian. Sing ibuke mau lara untu, sawangsule saking pengajian, nggih untune nggih dadi sembuh. Berkat jawab saya mawon. Ibu-ibu pengajian sekalian, hadirin yang diberkahi Allah. Bulan ini bulan apa Bu? Bulan ini nggih bulan Rajab. Bulan dimana ada banyak sekali peristiwa penting yang perlu diketahui oleh umat manusia, umat muslim. Suatu peristiwa yang sangat penting, suatu peristiwa yang sangat besar. Allah berfirman Bu di dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian diperlihatkan kepada kalian semua kebesaran Allah, sehingga perlu kalian ketahui bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, maksud dari Al-Isra ayat 1 ini Bu, Allah itu memperjalankan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian diperlihatkan kebesaran Allah kepada Rasulullah, yang salah satunya yaitu keberkahan di tanah Masjidil Aqsa. Nah, kemudian perlu Allah ingatkan lagi bahwa Allah itu Maha mendengar juga Maha mengetahui. Di sini maksud dari surah Al-Isra niki Bu, supaya hamba-hambanya itu tidak lagi merasakan sedih. Karena apa? Allah itu Maha mendengar juga Maha mengetahui. Nah, yang dimaksud definisi Allah Maha mendengar itu Maha mendengar semua permintaan para hambanya. Nah, permintaan seperti apa? Di sini pasti pernah Bu, ada yang berdoa namun sampai sekarang itu doanya belum terkabulkan. Pasti ada Bu. Lah, niku sebenarnya Bu, bukan doa yang tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Ngendikane bunyaine kula niku Bu, doa niku pasti dikabulkan Bu. Semua doa niku pasti dikabulkan, hanya saja waktunya saja yang belum tepat. Contoh nih, ibu nyuwun motor Vario tahun niki. Ibu nyuwun berdoa, ya Allah, kula nyuwun motor Vario ya Allah. Tapi kok tahun niki dereng sakit di ijabah kali Gusti Allah. Lah mungkin tahun depan Bu, bisa jadi doa ibu itu diijabahnya tahun depan, bukan tahun sekarang. Atau bisa jadi lagi gak tahun depannya lagi. Tapi insya Allah Bu, doa yang baik-baik itu pasti akan dikabulkan. Maka dari itu, kalau berdoa niku sing baik-baik, ampun doa sing jelek-jelek. Misalnya ibu nyuwune motor Vario, lah kok ndelalah Allah itu akan memberikan yang lebih baik, bukannya mengabulkan doa yang ibu minta, tapi memberikan yang lebih baik dari doa yang ibu minta. Nyuwune Vario malah diberi Allah itu Pajero. Kan rezeki niku kan tidak ada yang tahu Bu. Tapi yang perlu ibu ketahui, berdoa tanpa usaha niku bohong. Tapi usaha tanpa doa itu namanya sombong. Nek misalnya ibu pengen sesuatu, jangan lupa ikhtiar Ibu. Lihat pripun Mbak, mosok nggih kula saged tumbas Pajero, lha wong kula niki kerjane teng sawah jadi petani, ngapa ya mampu Mbak. Loh, yang namanya rezeki itu tidak ada yang tahu Bu. Mau seperti apa pekerjaan kita, ndelalah untuk undian dari Baim Wong contoh ya, dapat undian, dapat giveaway mobil, kan ndelalah kan nggak ada yang tahu rezekinya orang Bu. Maka dari itu Bu, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Allah niku Bu seneng banget. Yang namanya diminta itu sangat seneng. Allah sangat senang sekali Bu. Maka dari itu berharap yang lebih baik itu hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu-ibu niki wonten sing ngertos boten Isra Mi'raj niku napa? Wonten sing ngertos? Napa Bu? Ada yang mau menjelaskan apa itu Isra Mi'raj? Tidak ada Lah perlu ibu ketahui, izinkan memperjelaskan ya Bu. Isra Mi'raj niku Isra Bu. Isra niku adalah suatu perjalanan di malam hari. Nah, itu secara bahasanya Bu. Nah, secara syariahnya perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di dalam perjalanannya itu penuh dengan keajaiban dan juga kerahasiaan. Ngaten niki ampun di mana ngaten Bu. Contoh misalkan ibu tilem di malam hari. Lah tilem niku sareng kalih bapake. Nah, ibu tiba-tiba malam hari niku merasakan haus dan akhirnya terbangun. Ibu pergi ke dapur buat ambil minum. Nah, setelah itu ibu kembali lagi ke kamar, ditangeleti kalih bapake. Saking pundi Pak? Saking pundi Bu? Kula Isra Pak. Lah bapake nggih bingung, lho kok iso?
Lah kok kayak Kanjeng Nabi ya. Ampun ngoten nggih Bu. Isra ampun dimaknai ampun dimaknai sak penake dhewe. Nggih bener. Ibuke Isra melakukan perjalanan di malam hari untuk mengambil air. Ampun ngoten nggih Bu. Ampun dimaknai seperti itu. Isra niku perjalanannya Rasulullah, bukan perjalanan ngambil air nggih Bu. Nggih, lanjut nggih Bu. Mi'raj. Lah, Mi'raj niku artine secara bahasa jenjang naik. Yang dimaksud dengan jenjang naik itu adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa, yaitu dari Masjidil Aqsa menuju melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Aqsa melewati angkasa luar, Bu. Angkasa luar sehingga sampai di tempat yang sangat tinggi sekali, Bu. Tempat di mana tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai tempat tersebut. Nah, walaupun dari luar negeri itu ada kecanggihan teknologi, itu tidak akan mampu yang namanya mencapai tempat tersebut yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Nah, di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah untuk menjalankan sholat untuk para kaumnya. Nah, sholatnya niku Bu, aslinya itu sholat itu kok ada 50 waktu Bu. 50 waktu, bukan 5 waktu lah. Saking welas asih Gusti Allah, sholatnya niku digantos dados 5 waktu. Nggih 5 waktune niku napa mawon Bu? 5 waktune niku nggih sholat subuh nggih mripate nggih lengket nggih Bu. Kemudian sholat duhur, nggih duhur niku biasanya sibuk bekerja. Nah, kemudian sholat asar, nggih sholat asare pasti biasanya kecapean. Nggih sholat maghrib biasanya malah kebablas. Sholat maghrib malah kecapean nggih Bu. Nah, kemudian sholat isyae malah kebablasan. Terus sampai gitu, sampai subuhnya lagi mripate lengket, angel tangi. Ya ampun ngoten nggih Bu. Salat nggih Bu. Mau apapun keadaannya nggih, salat tetap berjalan. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pada bulan yang berbahagia ini, bulan Rajab ini penting yang namanya melakukan muhasabatul nafsi. Lah, muhasabatul nafsi niku napa Bu? Anten sing ngertos muhasabatul nafsi? Anten Bu? Nah, muhasabatul nafsi niku introspeksi diri Bu. Di mana kita di situ harus introspeksi diri mengenai kualitas sholat kita dan kualitas ibadah yang lainnya. Lah, pripun sholat niku? Apakah sudah baikkah sholat kita? Sudah benarkah sholat kita? Nek misalnya sing kemarin sholatnya jungklat iku Bu, saat semenit kok udah selesai ya. Niku saiki ditambahi Bu. Sholatnya durasinya ditambahi jadi 2 menit. Nggih, gak usah lama-lama, ditambahi sedikit demi sedikit. Sing tadi ini 1 menit jadi 2 menit. Terus besoknya lagi tambahi lagi 3 menit. Nggih, sholat niku dinikmati Bu, diresapi ampun kesusu. Nggih Bu. Bisa dipahami nggih Ibu. Nah, selanjutnya itu ibadah yang lainnya. Lah, yang jadi kita itu perlu introspeksi bukan hanya saja ibadah sholat Bu, ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya itu banyak Bu, macam-macamnya. Ada yang puasa, ada yang ngaji, ada yang berzikir. Kemarin siapa nggih sing bulan Rajab pertama puasa? Nggih pasti onten nggih Bu. Dan misalnya kita nggak sanggup yang namanya berpuasa, bisa menjalankan ibadah yang lainnya. Misal contoh ngaji Bu. Biasanya nek ngaji maghrib niku saayat contoh nggih Bu. Nggih, sekarang bulan Rajab ditambahi 2 ayat, besok lagi ditambahi 3 ayat. Nek bisa malah kelamaan jadi sak lembar nggih Bu. Disempatkan Bu menjalankan ibadah yang lainnya nggih Bu. Salatnya diperbanyak.
zikire juga diperbanyak, nggih. Jadi ada kata-kata seperti ini, Bu. Celakalah bagi orang-orang yang amal hari ini lebih jelek daripada amal hari kemarin. Kemudian rugilah orang yang amalnya hari ini sama dengan amal hari kemarin, dan beruntunglah amal hari ini lebih baik daripada amal kemarin. Kenapa kok bisa dikatakan celaka, Bu? Celaka itu dimaksud seperti ini, Bu. Ini kan bulan Rajab ya, Bu. Semua yang dilakukan manusia itu pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga dengan dosa, Bu. Berbuat dosa sedikit saja dilipat gandakan juga, seperti melipat gandakan pahala. Lah nek misalnya tahun iki iku berbuat amal yang jelek, lebih jelek daripada hari kemarin, niku dosanya dilipat gandakan, Bu. Makanya dikatakan celakalah. Kemudian selanjutnya itu rugilah, Bu. Ya masuk ya di bulan Rajab niki kita tidak ada meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita. Nggih rugi nggih, Bu. Kan niki bulan Rajab nggih segala sesuatu dilipat gandakan, nek bisa mungkin kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Makanya beruntunglah bagi orang yang amal hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, Bu, kok seperti ini pada ngantuk gitu, Bu. Monggo, Bu, kita sarang-sarang sholawat, mau sholawat. Sholawatnya niki sholawat Rajabiyah, Bu. Monggo sarang-sarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allah, salah sholawatnya, maaf, Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Ya Hayyum ya Qayyum itfa'lana wal muslimin. Maaf, Bu, sholawatnya lupa, nanti dicatat dihafalkan lagi. Langsung setelah sholawat, hadirin yang dirahmati Allah, maksud dari sholawat niki ini adalah sholawat Rajabiyah, di mana di sini sholawat dan juga sekaligus doa wabah pandemi agar kita semua diberikan keberkahan sehingga kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga wabah pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas atau ibadah di bulan Ramadan nanti dengan lebih khusyuk lagi. Ibu-ibu, di bulan Rajab ini pasti kita selalu namanya melakukan sesuatu itu seperti banyak melakukan peringatan, melakukan pengajian, dan juga pasti banyak sekali yang mengulas tentang tentang sholat, Bu. Nah, apakah dengan adanya bulan Rajab ini akan berlalu begitu saja, Bu? Tentu tidak. Dari bulan Rajab ini kita harus banyak-banyak memperbanyak ataupun merenungi gimana sholat kita, sudah benarkah sholat kita, sudah khusyukkah sholat kita, sudah baikkah amal kita. Jadi seperti tadi, muhasabatul nafsi niku introspeksi diri, juga harus merenungi yang sholatnya tadi gak khusyuk, sekarang tambah khusyuk, Bu. Sing tadi gak akur sama tanggane, Bu, diakuri sama tanggane, Bu. Ampun namanya
diem-dieman sama tetanggane nggih Bu, ampun ngoten nggih Bu. Nggih pesan dari kula nggih niku mawon Bu. Banyak-banyak merenungi diri, sholatnya ditambah khusyuk, ibadahnya ditambah lagi. Oke, cukup sekian dari saya Bu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan mau membimbingannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Markip baru bisa mengirim video, dan ini saya maksimalkan lagi Bu untuk bisa lebih lancar lagi, terutama sholawat dan ayatnya. Mohon maaf sekali lagi Bu.